Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Fa innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد. Para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para bapak dan juga ibu sama-sama hadir pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluhu yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat banyak, kenikmatan yang tidak bisa kita hitung, yang tidak mampu kita bilang. Nikmat yang Allah berikan pada hari ini, nikmat kita bisa berkumpul di salah satu majlis di antara majlis ilmu. Ini adalah nikmat yang sangat besar, nikmat waktu yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua nikmat yang sering banyak tertipu olehnya kebanyakan manusia. Yang pertama adalah sehat, yang kedua adalah waktu al-faragh. Mudah-mudahan hari-hari, waktu-waktu yang kita lalui adalah waktu-waktu yang berkah, yang mana di sana kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara untuk mengenal Allah adalah dengan belajar Al-Qur'an. Karena hanya dengan firman-firman Allah lah kita akan tahu siapa Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah inginkan, apa yang selama ini Allah perintahkan kepada kita, apa yang selama ini Allah larang. Hanya dengan mempelajari Al-Quran dan hanya dengan mempelajari sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun akhir-akhir ini dari siang sampai malam anginnya kencang banget kayak ini. Maka kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, kita mengetahui bahwasanya tidak terjadi hal tersebut kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita agar berdoa ketika kita mendapatkan angin yang kencang berhembus. Allahumma inni as'aluka khairah. Ya Allah, aku meminta kebaikan dari angin tersebut. Wa khaira ma fiha, dan kebaikan yang ada di dalamnya. Wa khaira ma ursilat bih, dan juga kebaikan yang dikirim melalui angin tersebut.
Sebagaimana kita berlindung wa a'udzubika min syarri wa syarri ma fihi wa syarri ma ursilat bihi. Ya. Kita berlindung dari keburukan angin, keburukan yang ada padanya, dan keburukan yang dikirim melalui angin. Ya, bukankah dulu kita sudah mengetahui, ya, di sini sudah dibahas dulu, kaum Ad itu dibinasakan oleh angin, Pak. Orang yang besar, tinggi, kokoh dibinasakan oleh angin. Maka ketika kita mendapatkan angin tersebut, khawatir ada apa dengan angin, sehingga menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas dan meneruskan pembahasan kita, yaitu membahas salah satu surah di antara surah yang ada pada Al-Quran. Jika kemarin pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas surah Al-Masad, maka insyaAllah kita pada malam hari ini akan membahas surah An-Nasr. Surah An-Nasr. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada apa dengan surah An-Nasr? Ada apa dengan surah An-Nasr? Surah An-Nasr ini adalah surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir-akhir masa usia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah An-Nasr ini artinya adalah pertolongan. Meskipun surahnya pendek, hanya 3 ayat saja, namun faedahnya sangat besar. Pelajaran-pelajarannya sangat banyak yang bisa kita ambil di dalam surah An-Nasr. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Makkah pada tahun 8 Hijriyah. Pada tahun 8 Hijriyah, beliau menaklukkan kota Makkah. Tentu saja beliau sangat bahagia, karena kota Makkah adalah kota kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir di sana, tumbuh besar di sana. Namun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya menjadi rasul, maka penduduk kota Makkah mengusir beliau, bahkan mengancam akan membunuh beliau. Sehingga ketika beliau sudah tidak dapat lagi mampu untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala di sana, maka hijrahlah beliau ke Madinah. Berdakwah di Makkah selama 13 tahun. Kemudian melanjutkan dakwah selama 10 tahun, dan pada tahun ke-8 Hijriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Makkah dan menaklukkan kota Makkah. Maka turunlah surah An-Nasr. Namun, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah An-Nasr ini tidak langsung turun ketika Rasulullah menaklukkan kota Makkah pada tahun 8 Hijriah. Namun justru turun adalah di tahun ke-10 Hijriyah. Sehingga surah ini bisa dikatakan adalah surah yang terakhir yang turun kepada baginda Rasulullah SAW. Bahkan surah yang turun secara lengkap langsung dari awal sampai akhir turun kepada beliau. Sebagian yang lain mengatakan bahwasanya surah ini surah yang terakhir turun.
surah yang terakhir. Kita tahu bahwasanya Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur, tidak sekaligus. Tidak sekaligus. Apa tujuannya? Jawabannya ada di dalam surah Al-Furqan. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. Berkata orang-orang kafir, kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan sekaligus saja? Kalau kitab-kitab terdahulu diturunkan langsung, plak langsung. Al-Quran itu beda, berangsur-angsur. Allah menjawabnya langsung, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Karena Allah ingin mengokohkan hati engkau dengan ayat-ayat itu. Enggak langsung, namun sedikit demi sedikit. Kadang-kadang ada sebabnya, kadang-kadang tidak ada sebabnya. Kadang-kadang ketika Rasulullah SAW bingung karena ada pertanyaan dari para sahabat, Rasulullah menunggu wahyu turun wahyu. Kan begitu? Ya, Al-Quran itu ada sababi wa ghairu sababi. Ada yang turun karena sebab, ada yang turun ya memang tanpa sebab. Dikatakan ayat ini yang terakhir turun, namun sebagian lain bukan. Surah ini memang turunnya berada di penghujung-penghujung, namun bukan yang terakhir. Ada yang mengatakan yang terakhir itu adalah ayat dalam surah Al-Baqarah yang bunyinya wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Wattaqu, peliharalah diri kalian dari suatu hari, dari azab Allah pada hari di mana pada hari itu turja'una ilallah, kalian semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian setiap jiwa akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang sempurna dan mereka tidak akan pernah dianiaya. Barang siapa yang berbuat baik di dunia, maka di akhirat akan mendapatkan kebaikan. Maka berbahagialah hari ini yang hidupnya itu baik, gak mengenal kemaksiatan. Dia meskipun hidup miskin, namun gak pernah tuh mengenal riba, meskipun hidupnya miskin. Ya, baik hidupnya, tidak pernah menzalimi manusia, maka kelak akan mendapatkan kebaikan. Namun jangan harap yang hari ini berbuat keburukan, jauh dari kebaikan, jauh dari para ulama, jauh daripada pengajian, jauh dari masjid, jauh daripada salat, jangan harap nanti di akhirat akan mendapatkan kebaikan. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Yang baik Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Sekecil apapun kebaikannya dia akan dapatkan kelak. Sebaliknya, "Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dia akan mendapatkan keburukan tersebut. Ya, ambil nyuri barang orang sedikit, mengurangi timbangan ketika berjualan walaupun 1 ons, dia akan melihatnya wailun lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang mengurangi timbangan. Yang suka meninggalkan salat pun nanti dia akan mendapatkan hisab yang sangat rumit nanti. Itulah di antara ayat yang terakhir turun. Para ulama juga ada yang mengatakan ayat yang terakhir turun itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Telah aku sempurnakan juga nikmatku.
wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah redha Islam sebagai agama kalian. Itu agama yang terakhir, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita berpegang teguh dengan agama ini. Jangan sekali-kali kita meninggal kecuali di atas agama Islam ini. Jangan sekali-kali kita menukar agama ini, ya, apalagi menukarnya dengan dunia yang sangat remeh. Jangan sekali-kali. Ayat tersebut dikatakan terakhir turun, menunjukkan bahwasanya tugas Rasulullah telah selesai. Risalah yang dibawa oleh Nabiullah baginda Rasulullah telah selesai. Artinya tidak ada kebaikan kecuali sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah. Tidak ada satu keburukan pun kecuali telah diperingati oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga agama ini telah sempurna. Maka sesuatu yang telah sempurna, sebagaimana yang Allah katakan, tidak butuh untuk ditambah dan tidak perlu untuk dikurangi. Sempurna. Maka yang paling sempurna, hamba yang paling sempurna adalah hamba yang paling bisa mencontoh Rasulnya, baik dalam beribadahnya ataupun dalam muamalahnya, dalam salatnya, dalam puasanya, dalam hajinya, dalam seluruh aspek kehidupannya. Yang paling mirip itulah mereka yang paling beruntung. Maka kemudian kita kembali kepada surah ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada suatu ketika sahabat Umar radhiyallahu taala membawa sahabat Ibnu Abbas. Dia dibawa ke perkumpulannya para senior di antara para sahabat, para senior Badar. Apa yang para senior Badar? Berarti orang-orang yang ikut dalam peperangan Badar. Ini masih kecil dibawa. Ada yang bilang salah satu di antara para senior tersebut, dan riwayat lain yang bilang adalah Abdurrahman bin Auf. Katanya, kenapa kau bawa anak ini? Ada apa dengan anak ini? Bukankah ada juga anak-anak kami yang sebaya dengan dia? Apa maksudmu? Apa tujuan? Kata sahabat Umar, innahu mimma qad alimtu, ya, sebagaimana yang kalian ketahui. Kemudian suatu ketika dibawa lagi dan diundang para sahabat itu, yang senior itu. Barulah di sana, ya, beliau mengatakan sesuatu tentang surah ini. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala,
tidaklah Umar pada saat itu membawaku, kecuali ya, memang tujuannya adalah untuk memperlihatkan keilmuanku pada mereka. Dan betul saja, Sayyiduna Umar bertanya kepada para sahabat, "Ma taquluna fi idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Apa pendapat kalian tentang surah An-Nasr? Kemudian beliau baca oleh Umar. Kemudian ada di antara mereka yang mengatakan, sesungguhnya ayat ini turun adalah perintah untuk bertasbih dan beristighfar ketika kami mendapatkan pertolongan dan ketika kita dapat menaklukkan. Ya kan? Ketika An-Nasr wal Fath. Ya kan? Ketika kita diberikan kemenangan oleh Allah dan ketika kita diberikan pertolongan. Sebagian lagi mengatakan ketika ditanya, kalau begitu apa pendapat Anda? Kata Umar, la nadri, enggak tahu. Itu sahabat, Pak. Ditanya, ada yang bilang enggak tahu. Ya apalagi kita. Kalau kita enggak tahu, ya jangan sok tahu. Karena enggak ada keilmuannya yang melebihi keilmuan para sahabat. Enggak ada kesolehan yang melebihi kesolehan para sahabat. Sewali-walinya orang hari ini, kesesoleh-solehnya orang hari ini, tidak mungkin ada yang bisa menandingi salah satu orang pun di antara para sahabat. Mereka sudah diridhai oleh Allah. Mereka sudah dijamin untuk masuk surga. Apalagi ada orang-orang yang jelas dijamin masuk surga. Ya, tapi mereka bilang enggak tahu. Bahkan di antara mereka ada yang diam, enggak berkomentar apa-apa, enggak komen. Nah, kemudian sahabat Umar radhiyallahu taala setelah mengatakan, "Wa ma taqulu ya Ibn Abbas?" Bagaimana pendapatmu? Anak kecil gitu, masih junior gitu kan. Maka beliau mengatakan, "Hada ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu Allah iyyah." Ini adalah ajal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah mengabarkannya kepada beliau dan menjadikan ini adalah sebagai tanda wal fathu, dan kemenangan itu sebagai tanda. Idza ra'aitahu, kalau kamu melihat kemenangan itu, maka ini adalah sebagai tanda bahwasanya ajalmu telah dekat. Kata siapa itu? Ibnu Abbas. Kemudian sahabat Umar berkata, "La a'lamu illa ma ta'lam." Aku tidak mengetahui jawaban yang benar kecuali apa yang kamu jawab. Gak sekongkol, gak kerja sama dulu sebelumnya. Ya Ibnu Abbas ya pengen tahu aja kira-kira anak ini kalau nanti saya tanya kira-kira jawabannya apa. Gak dikasih bocoran dulu. Kalau saya nanti tanya ini jawab ini ya. Enggak begitu. Masing-masing saja penafsiran. Namun ternyata kata sahabat Sayyiduna Umar radhiyallahu taala anhu, aku tidak tahu tentang tafsiran ayat ini kecuali apa yang kamu ucapkan barusan. Begitulah tajamnya Ibnu Abbas, walaupun masih kecil. Ya, karena mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama dan ajarilah dia at-ta'wil, yaitu at-tafsir Al-Quran. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan dalam surah ini untuk beristighfar kepada Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bahwasanya tidak ada perintah untuk beristighfar atau memuji Allah Subhanahu wa taala kecuali pada perkara yang agung atau setelah amalan-amalan yang agung. Ketika kita salat, maka yang pertama kali diperintahkan setelah selesai salat adalah mengucapkan
kali. Setelah haji, kita pun juga diperintahkan untuk memperbanyak istighfar. Allah berfirman, "Tsumma afidu min haitsu afadha an-nas wastaghfirullah." Kemudian silakan bertolaklah kalian sebagaimana manusia bertolak, maksudnya dari Arafah. Kemudian beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga setelah salat malam, kita diperintahkan untuk memperbanyak istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka memperbanyak istighfar. Demikian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak istighfar. Maka ada dua hal, Pak. Dua hal berkaitan dengan istighfar atau berkaitan dengan ayat ini. Yang pertama, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuji Allah dan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala setelah beliau selesai berdakwah, menyelesaikan misi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, para ulama menyebutkan, lihat di dalam ayat ini, ketika ayat ini menjadi tanda dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di penghujung ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita juga untuk beristighfar dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena usia beliau itu mulia. Seluruh usia beliau itu adalah mulia. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr mengatakan, la amru, demi usiamu wahai Muhammad. Allah bersumpah dengan usia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya usia beliau itu adalah usia yang mulia. Semua kehidupannya dilakukan, beliau habiskan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa nasrullahi wal fath, dan apabila telah datang pertolongan Allah, wal fath, dan pembukaan. Para ulama sepakat sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Hajar bahwasanya yang dimaksud dengan al-fath ini, al-futuh, al-fath adalah Futhu Makkah. Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah pada tahun 8 Hijriyah. Setelah sekian lama, 8 tahun lamanya beliau terusir dari tanah kelahirannya, kemudian kembali ke kota Makkah, menaklukkan kaumnya sendiri, yaitu kaum Quraisy. Makanya disebutkan dalam ayat yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mereka masuk berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Kenapa demikian? Karena kabilah-kabilah Quraisy pada saat itu mengatakan, kalaulah Muhammad itu mampu menaklukkan kaumnya sendiri, yaitu kaum Quraisy, berarti dia benar seorang nabi. Itu menunjukkan bahwasanya kaum Quraisy itu adalah kaum yang besar, ya. Ada pembesar-pembesarnya. Demikian juga mungkin mereka adalah kaum yang agamanya kuat, agama nenek moyangnya kuat. Tidak semudah itu. Sehingga jika beliau, baginda Rasulullah SAW, mampu menaklukkan kaumnya, berarti penaklukan tersebut adalah penaklukan yang dibantu, yang ditolong oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mampu, berarti benar baginda Rasulullah itu adalah seorang nabi. Itu, ya, yang menjadi pikiran mereka. Dan ketika Rasulullah SAW mampu menaklukkan kota Makkah, maka benar saja kabilah-kabilah tersebut berbondong-bondong masuk ke dalam Islam karena mengakui akan kebenaran kerasulan baginda Rasulullah SAW. Ya, yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih
bihamdi rabbika wastaghfir. Maka hendaklah engkau wahai Muhammad, fasabbih, sucikanlah Rabbmu. Artinya mensucikan ini adalah mensucikan dari segala bentuk kekurangan dan juga mensucikan dari segala bentuk kemusyrikan. Sucikanlah Rabbmu. Fasabbih bihamdik wastaghfir, dan juga mohon ampunlah kepada Rabbmu. Berapa beliau berdakwah? Berapa lama beliau berdakwah? 23 tahun, 13 tahun di kota Makkah, 10 tahun di kota Madinah. Apakah beliau diperintahkan oleh Allah untuk beristighfar? Apakah itu menunjukkan beliau melakukan kesalahan dalam dakwahnya? Apakah seperti itu? Maka jawabannya bukan seperti itu. Perintah ini menunjukkan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun beliau sudah sampai pada puncak dakwahnya dan diberikan keberhasilan, kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, namun beliau tidak ujub, tidak bangga diri. Contohlah beliau. Dan beliau langsung mengamalkan perintah ini. Apa yang beliau dapatkan pada hari itu, diberikan kemenangan, maka beliau menyadari bahwasanya semua kemenangan itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semata-mata adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena diri pribadi beliau. Inilah kesempurnaan tauhid. Seorang mukmin menyandarkan seluruh nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun beliau berdakwah, beliau beribadah kepada Allah selama bertahun-tahun, itu tidak akan pernah menandingi kemuliaan Allah, tidak akan pernah menyamai keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau beristighfar, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memuji artinya mengagungkan Allah setinggi-tingginya. Beristighfar adalah seorang hamba mengakui kerendahan dirinya serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dilakukan pasca beliau dakwah. Setelah beliau berdakwah dengan berbagai macam halangan, rintangan yang menentang beliau di jalan dakwah, tatkala sampai kepada puncak dakwah, maka beliau memuji Allah dan merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah merasa malu. Begitulah hamba yang mengenal Allah. Ketika dia sudah melaksanakan ibadah yang mulia, ibadah yang agung, maka dia akan merasa malu, sebagaimana dia malu ketika berbuat maksiat. Dia malu setelah beribadah karena ibadahnya tidak sempurna, tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya tidak akan pernah sempurna. Malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita diperintahkan. Kita semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah selesai salat kita mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Namun yang disayangkan, mungkin kebanyakan kita, bahkan diri saya pribadi, ucapan astagfirullah itu sudah menjadi ucapan yang otomatis saja ada pada lisan. Bukan mencerminkan, ya Allah, bagaimanapun saya berusaha menyempurnakan salat ini masih belum maksimal untuk dapat menjadi salat yang betul-betul mengagungkanmu. Maka ketika assalamualaikum, maka yang pertama kali adalah hati menyadari bahwasanya ibadah saya tidak sempurna. Kemudian diikuti oleh
oleh lisan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Namun yang terjadi kan, kebanyakan kita mungkin tidak seperti itu. Bahkan tidak sadar, tadi sudah istighfar apa belum? Harus istighfar lagi dia. Istighfar karena dia melalaikan istighfar. Ya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Astagfirullah, rasanya kan begitu. Apakah kalau kita bertanya kepada diri kita, apakah istighfar yang kita lakukan, apakah menunjukkan bahwasanya kita itu menyadari kekurangan dalam sholat kita? Kebanyakannya tidak. Kita hanya mengikuti saja secara lisan. Untuk itu benar, amalan yang paling mulia itu adalah amalan hati. Kenapa? Karena ketika seseorang melaksanakan salat, selesai melaksanakan salat, maka yang pertama kali dituntut adalah hatinya menyadari betul-betul salatnya ini masih banyak kekurangan, hajinya masih banyak kekurangan, zikirnya masih banyak kekurangan, sehingga disadari oleh hati, kemudian diikrarkan oleh lisan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Untuk itu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat-riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, insyaallah kita sampaikan setelah adzan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Dalam sebuah riwayat, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memperbanyak tasbih dan istighfar fi ruku'ihi wa sujudihi, di dalam ruku'nya dan juga sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam ruku' dan sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Para ibu, para bapak, ini adalah zikir yang diajarkan oleh Rasulullah, bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam ruku' dan sujud kita. Setelah kita mengatakan subhana rabbiyal azim wa bihamdi atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maka kita memperbanyak subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Bagaimana dalam hadis lain disebutkan juga, bahkan ucapan beliau ini memang beliau banyak ucapkan setelah turunnya surah ini. Setelah turun surah An-Nasr ini, beliau selalu memperbanyak tasbih dan juga istighfar kepada Allah. Subhanaka Rabbi wa bihamdika Allahumma ighfirli. Selalu beliau mengucapkan seperti itu. Yata'awwalul Quran, kata Aisyah, yaitu beliau mengamalkan isi Al-Quran, perintah di dalam surah An-Nasr. Maka demikian juga kita mengikuti jejak langkah beliau. Apalagi kita, apalagi seseorang yang sudah di akhir-akhir masa usianya, hendaknya dia memperbanyak tasbih, subhanallah, dan juga istighfar kepada Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir usia beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena innahu kana tawwaba, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha penerima taubat. Dan betul saja para ibu, para bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan tadi bahwasanya surah An-Nasr ini menjadi tanda-tanda akhir usia beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan selain surah ini juga sudah ada tanda-tanda yang lainnya. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan di tahun ke-10 Hijriah, biasanya pada tahun-tahun yang lalu beliau i'tikaf di masjid hanya 10 hari. Maka
maka pada tahun tersebut beliau i'tikaf 20 hari. Biasanya Jibril alaihi salam datang kepada beliau untuk mudarasah, tadarrus Al-Quran bersama beliau 1 kali. Pada tahun itu setiap malam 2, pada tahun itu 2 kali beliau datang. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau melaksanakan haji yang disebut dengan Hajjatul Wada', haji perpisahan, beliau banyak mengungkapkan ungkapan di mana beliau akan meninggalkan dunia tersebut. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, sesungguhnya aku tidak tahu, barangkali aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian dalam keadaan seperti ini selamanya. Ketika beliau melempar jamrah Aqabah, beliau mengatakan, khudhu anni manasikakum, ambil tata cara manasik haji kalian, la'alli la ahujju ba'da 'ammi hadha, mungkin saja aku tidak akan haji lagi setelah tahunku ini. Hingga betul saja ketika beliau masuk kepada bulan haji di bulan Dzulhijjah, beliau juga banyak memberikan ujangan-ujangan nasihat kepada para sahabatnya. Bahkan beliau menekankan nasihat-nasihat. Beliau berdiri di hadapan para sahabatnya pada hari An-Nahr di bulan Dzulhijjah. Beliau mengatakan, ayyu amin hadha, wahai para sahabatku, tahun apa ini? Para sahabatnya mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Diam para sahabat. Hampir-hampir mereka mengira bahwasanya Rasulullah akan menamai tahun itu dengan tahun selain tahun yang sudah diketahui. Maka beliau mengatakan, alaisa Dzulhijjah, bukankah ini adalah Dzulhijjah? Bulan apa ini? Bukankah ini adalah bulan Dzulhijjah? Ya. Maka kata para sahabat, bala ya Rasulullah. Ya. Kemudian juga beliau mengatakan, ayu yaumin hada, hari apa ini? Para sahabat diam. Hampir-hampir mereka mengira bahwasanya Rasulullah akan menamainya dengan nama hari yang lain. Kemudian Rasulullah mengatakan, alaysa yaumun nahr, bukankah ini adalah hari penyembelihan? Maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan lagi, wa ayyu baladikum hada, kota apa ini? Sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Mereka diam, tidak mau menjawab, tidak mau mendahului Allah dan Rasulnya. Hampir-hampir mereka mengira bahwasanya Rasulullah akan menamai kotanya dengan kota selain yang telah mereka ketahui. Maka beliau mengatakan, bukankah ini adalah Baladul Haram? Tentu saja. Kata para sahabat radhiyallahu ta'ala. Maka pada hari itu Rasulullah mengatakan, sesungguhnya pada hari ini, di tempat ini, sesungguhnya harta-harta kalian, darah-darah kalian, kehormatan kalian haramun alaikum, haram atas kalian, kahurmatu yaumikum hada wa fi syahrikum hada wa fi baladikum hada, sebagaimana haramnya hari kalian, haramnya hari ini dan tempat kalian ini dan juga bulan ini. Haram, tidak boleh kita menumpahkan darah, mengambil harta orang lain dengan zalim dan merusak kehormatan orang lain. Haram, diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puncaknya pada detik-detik perpisahan beliau dengan para sahabatnya, beliau sallallahu alaihi wasallam pada awal bulan Safar, karena
beliau wafat pada bulan Rabiul Awal. Di awal bulan Safar beliau mengunjungi syuhada Uhud. Seolah-olah beliau ingin melakukan perpisahan, ingin mengungkapkan bahwasanya beliau akan segera menyusul mereka dan akan segera berpisah dengan orang-orang yang masih hidup. Demikian juga beliau sallallahu alaihi wasallam di suatu malam, di pertengahan malam, beliau mengajak Abu Muwaihibah. Wahai Abu Muwaihibah, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah untuk berziarah ke Baqi. Temanilah aku. Maka ditemanilah oleh beliau. Ketika datang kepada kuburan Baqi, beliau mengucapkan kepada mereka, Assalamualaikum ya ahlad dar. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kubur. Hani'an lakum bima asbahtum fihi mimma asbaha fihi nas. Atas apa yang kalian dapatkan hari ini daripada apa yang didapatkan manusia pada hari ini. Sesungguhnya telah datang fitnah. Fitnah itu seperti potongan malam yang gelap gulita, terus datang silih berganti. Fitnah yang datang belakangan lebih dahsyat daripada fitnah yang datang lebih dulu. Di akhir Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku akan menyusul kalian. Di situ juga beliau mengatakan kepada Abu Muwaihibah, wahai Abu Muwaihibah, sesungguhnya aku diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan pembendaraan dunia ini dan aku kekal di dalamnya. Kemudian aku menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, dan antara aku menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dikatakan oleh Abu Muwaihibah? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambillah pembendaraan dunia itu, kemudian engkau kekal di sana. Tapi beliau menjawab, la ya Aba Muwaihibah, tidak, sesungguhnya aku memilih untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir bulan Safar, di tanggal 28 atau tanggal 29 Safar, ketika Rasulullah SAW mengantarkan jenazah yang dikubur di pekuburan Baqi, maka di tengah-tengah perjalanan beliau merasakan sakit kepala yang sangat hebat. Sakit kepala yang sangat hebat. Sampai dikatakan para sahabatnya melihat rasa sakit itu, mereka mampu merasakannya, ikut merasakannya, sakit yang berada di balik sarban baginda Rasulullah SAW. Ketika beliau pulang, mengetuk rumah istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, ya Aisyah wa rasa, wahai istriku Aisyah, kepalaku sakit. Namun ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha malah membalasnya dengan ucapannya, wa rasa ya Rasulullah, aku juga sakit wahai Rasulullah. Itulah seorang istri. Ketika suaminya merasakan sakit, ditimpa musibah, ditimpa masalah, dia seharusnya merasakan masalah yang sama. Sebagaimana ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah ingin menghibur istrinya dengan mengatakan, apa yang membuatmu takut wahai istriku? Jika kamu lamuti qabli, kalau kamu mati sebelumku, aku yang akan memandikanmu, wa kafantuki wa bassaltuki wa kafantuki wa sallaitu alaik. Aku yang akan memandikanmu, aku yang akan mengkafanimu, aku juga yang akan mensalatimu. Namun seorang istri, tentu saja tidak ada istri yang lebih cemburu, tentu saja, ketika memiliki suami seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah membalasnya dengan ucapan dengan nada cemburu. Wahai Rasulullah, andaikan apa yang diucapkanmu itu benar, niscaya kalau begitu setelah aku mati, aku akan benar-benar melihatmu pergi ke rumah istri-istrimu, kemudian engkau bersenang-senang dengan mereka. Cemburu ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Namun Rasulullah hanya membalasnya dengan senyuman lebar saja. Ngerti apa yang dirasakan oleh seorang wanita.
Hingga pada akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pekan terakhir ini yang sangat berat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hari Rabu 5 hari sebelum beliau wafat sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak kuat untuk pergi ke masjid. Bahkan sebelum itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakitnya mulai hebat. Ketika beliau masih bergilir di rumah-rumah istrinya, beliau sudah mengatakan, "Aina ana gadan? Aina ana gadan?" Di mana aku besok? Di mana aku besok? Istri-istri yang lainnya paham bahwasanya beliau ingin segera ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka diboponglah oleh Al-Fadl Ibn Abbas dengan Ali bin Abi Thalib dipapah. Kemudian di pekan itulah beliau bersama istri tercintanya Aisyah radhiyallahu taala. Di hari Rabu itu beliau sudah mulai kepayah. Bahkan beliau pingsan, tidak bisa bangkit. Beliau memerintahkan untuk diambilkan 7 gayung dari 7 sumur. Kemudian supaya ditumpahkan kepada beliau, diambilkanlah, ditumpahkanlah sampai beliau mengatakan cukup. Kemudian beliau sudah merasa lebih segar. Beliau mengunjungi para sahabat untuk menunaikan salat zuhur. Ya. Kemudian beliau naik ke atas mimbar, beliau mengatakan, wahai sahabatku, barang siapa ada yang pernah aku pukul, maka silahkan, ini adalah punggungku, pukullah. Dan barang siapa yang pernah aku hina, maka inilah diri yang hina, silahkan hina. Kata beliau. Sebagiannya ada yang mengatakan, wahai Rasulullah, engkau pernah memiliki hutang kepada saya sebanyak begini. Kemudian beliau juga langsung membayar pada saat itu. Ya. Dan pada hari Kamis, beliau sallallahu alaihi wasallam pun sama. Beliau sakitnya sangat berat sekali. Namun pada saat itu beliau masih mampu untuk melaksanakan salat bersama para sahabatnya. Beliau masih melaksanakan salat maghrib bersama para sahabatnya dengan membaca surah Al-Mursalat wal Mursalati urfa fal 'asifati 'asfa. Namun ketika salat Isya, beliau sudah tidak kuat. Sehingga memerintahkan para sahabat agar menjadikan Abu Bakar sebagai imam salat. Maka dijadikanlah Abu Bakar imam salat, walaupun sebelumnya ditentang oleh para sahabat. Bukan ditentang, namun mereka tidak menyarankan, karena Abu Bakar itu adalah orang yang mudah menangis. Tidaklah beliau membaca Al-Quran kecuali beliau akan langsung menangis. Namun Rasulullah SAW memerintahkan agar dijadikanlah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala sebagai imam. Bahkan di hari Kamis ini Rasulullah itu mulai pingsan terus. Bahkan ketika beliau memanggil para sahabat dan bermaksud untuk memberikan wasiat kepada mereka, sebagian bahkan Umar mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu pikirannya sudah, istilahnya itu sudah ada pada ketidaksadaran. Maka beliau mengatakan, cukuplah kalian berpegang teguh dengan Al-Quran. Melihat itu, para sahabat gaduh, berkomentar ini, berkomentar itu. Maka Rasulullah mengatakan, pergilah kalian, pergi, kata Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mulai paham pada saat itu. Dan pada saat itu Abu Bakar yang imami salat hingga pada salat subuh di hari Senin. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala mengimami salat pada saat itu, dan para sahabat juga berada di belakang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kita tahu Masjid Nabawi itu kan berdampingan, memang disekat oleh rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala. Maka ketika para sahabat sedang melaksanakan salat subuh, tiba-tiba beliau sallallahu alaihi wasallam membuka tirainya. Dan beliau senyum sehingga para sahabat terfitnah.
hampir saja mereka akan membatalkan salat. Karena melihat sallallahu alaihi wasallam sudah senyuman lagi. Mereka mengira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan salat lagi bersama mereka. Namun itulah Pak, dan biasa kita dapatkan kalau orang hendak wafat. Biasanya akan ada suatu fase dia akan terlihat bukan lagi, kemudian ternyata wafat. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka tirainya, kemudian melihat para sahabat, dan para sahabat hampir-hampir akan membatalkan salatnya. Abu Bakar hampir akan mundur. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat dengan tangannya untuk tetap melaksanakan salat. Dan itulah hari terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat. Dan pada waktu duha di pangkuan istrinya tercinta, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menghembuskan napas terakhirnya. Sangat sulit beliau menghembuskan napasnya. Sangat kepayahan. Orang yang saleh itu bukan berarti orang yang mudah untuk menghembuskan nyawanya, bukan. Lihat Rasulullah SAW, tidak ada manusia di bumi ini yang lebih saleh daripada Rasulullah SAW. Namun Rasulullah begitu kepayahan. Beliau mengatakan bahwasanya beliau masih merasakan bekas racun pada perang Khaybar, dan racun itulah yang menjadikan beliau pada saat itu sakit. Sebabnya adalah salah satunya itu. Dan beliau mengatakan kepada sekelilingnya pada saat itu, betul-betul aku masih merasakan bekas racun itu di perang Khaybar, dan aku betul-betul merasakan pada detik ini racun itu betul-betul memutus-mutus nadiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memanggil anaknya Fatimah radhiyallahu taala anha, membisikkan sesuatu kepada beliau, kemudian Fatimah pun menangis. Membisikkan lagi kepada beliau, kemudian Fatimah pun tertawa. Apa yang dibisikkan oleh Rasulullah? Pertama, beliau membisikkan bahwasanya sakitnya beliau ini adalah sakit di mana beliau akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menangislah putri baginda Rasulullah Fatimah radhiyallahu taala. Adapun kenapa beliau tersenyum ketika beliau bisikan yang kedua? Karena Rasulullah menyampaikan bahwasanya Fatimahlah yang pertama akan menyusul dirinya daripada keluarganya. Maka bahagialah. Fatimah mengatakan, ya, Riza, ya, istilahnya itu mengucapkan kepada ayahnya, aduhai, betapa sakitnya, ya, apa yang dirasakan oleh ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau juga menghibur, tidak akan pernah ada sakit lagi setelah ini. Kemudian pada saat itu di pangkuan istrinya tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau senantiasa menegaskan wasiat-wasiat yang wajib kita dengarai. Apa itu? Beliau melaknat Yahudi dan Nasrani. Kenapa demikian? Karena beliau mengatakan ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabinya sesuatu yang diagung-agungkan, dikultuskan. Beliau melaknat Yahudi dan Nasrani. Begitu juga beliau mewasiatkan umatnya as-salat, wa ma malakat aymanukum, salat, awas salat, dan juga hamba-hamba sahaya kalian. Beberapa wasiat yang beliau senantiasa tekankan di akhir wafat beliau hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kepada Ar-Rafiqul A'la, sambil menunjuk Ar-Rafiqul A'la, yaitu apa? Yaitu para sahabat yang berada tinggi di sana, minan nabiyyin was-siddiqin was-salihin wasyuhada wa hasuna ulaika rafiqa, yaitu para rasul, para nabi, para syuhada, orang-orang saleh. Rasulullah menyusul mereka dan mereka adalah sebaik-baik teman. Demikian juga kita. Maka kita mengambil pelajaran dari surah ini. Surah ini
pada ringkasnya adalah menunjukkan tentang dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya kita bisa mengambil pelajaran, dan tidak ada musibah yang paling besar di dunia ini kecuali diangkatnya, diwafatkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga disabdakan oleh beliau, ya, kalau di antara kalian ada yang tertimpa musibah, maka hiburlah, ingatlah tentang wafatku, karena tidak ada musibah yang lebih besar yang melebihi tentang wafatku, ya. Baik, itulah pembahasan dalam surah An-Nasr beserta apa-apa yang dapat kita bahas yang berkaitan dengan surah An-Nasr. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tutup majelis kita hari ini dengan memuji Allah dan beristighfar kepadanya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.